Dolar Amerika Serikat telah menguasai 62% transaksi dunia saat ini. Mengapa dolar Amerika Serikat bisa diterima sebagai cadangan devisa internasional? Dolar Amerika Serikat pertama kali dicetak pada tahun 1914. Percetakan uang dolar Amerika Serikat dilakukan setahun setelah pembentukan Federal Reserve atau The Fed sebagai bank sentral yang pendiriannya berdasarkan Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913. Uang pertama kali dicetak yaitu uang dengan denominasi 10 dolar Amerika Serikat dengan gambar wajah Andrew Jackson, di mana sebelum dolar Amerika Serikat, Inggris terlebih dulu mencetak uang kertas melalui Bank of England yang didirikan pada tahun 1694. Adalah yang pertama mencetak uang kertas pound sterling. Awal pendiriannya adalah untuk membiayai perang melawan Prancis. Bank sentral ini sekaligus menjadi institusi pertama yang memperkenalkan sistem standar emas. Bank tersebut juga menjadi simbol kemenangan Inggris, sekaligus simbol kekuatan kapitalisme global hingga awal abad ke-19. Dengan menerapkan sistem standar emas, inilah mata uang Inggris berhasil menjadi yang terkuat di dunia. Cadangan devisa negara pada saat itu masih berupa emas, bukan mata uang dolar Amerika Serikat seperti saat ini. Uang kertas yang dicetak oleh masing-masing negara pada saat itu ditentukan oleh banyaknya simpanan emas negara tersebut. Emas juga digunakan sebagai standar perdagangan internasional, sehingga emas dijadikan sebagai satuan hitung yang menentukan nilai barang dan jasa antar negara. Mengapa dolar Amerika Serikat menggantikan emas sebagai cadangan negara untuk mencetak uang kertas? Dimulai sejak abad ke-17 hingga beberapa saat setelah Perang Dunia Pertama, perang besar yang berlangsung antara tahun 1914 hingga 1919 mengakibatkan resesi dan keterpurukan di jantung ekonomi kapitalisme, khususnya Amerika Serikat dan Inggris. Puncaknya dari kekacauan ekonomi, sosial dan politik tersebut dikenal dengan Great Depression atau depresi ekonomi secara besar-besaran. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1929 hingga 1932. Goncangan dan kekacauan tersebut diawali dengan penurunan nilai saham secara signifikan di bursa saham New York, Amerika Serikat pada 29 Oktober. Pada 29 Oktober 1929, selama kurun waktu 3 tahun di masa depresi besar, pengangguran di Amerika Serikat meningkat hampir 6 kali lipat. Kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Inggris serta negara-negara Eropa Barat yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama mengalami kemerosotan ekonomi signifikan. Kesulitan ekonomi semakin diperparah dengan ketidakmampuan Inggris membayar hutang kepada Amerika Serikat. Hutang Inggris saat itu adalah diukur dengan standar emas, sedangkan Inggris sendiri mengalami kemerosotan ekonomi yang sangat besar. Bukan hanya Inggris, namun perekonomian Amerika Serikat menjadi lesu sebagai akibat turunnya permintaan barang dan jasa dari negara-negara industri di Eropa Barat. Dampaknya, neraca perdagangan juga menurun secara signifikan. Barry Eckegren pada tahun 1997 dalam penelitian berjudul The Gold Standard and The Great Depression menyebutkan bahwa meskipun masih banyak diperdebatkan, terutama sikap politik Amerika Serikat dan Inggris pada saat itu,
Sistem moneter standar emas ini disinyalir menjadi biang masalah terjadinya depresi ekonomi dunia. Ketentuan standar emas yang dinilai kurang liquid membuat negara tidak bisa bebas memenuhi kebutuhan uang tunai kepada masyarakat. Di tengah ketidakpastian ekonomi, langkah yang kontroversial justru dilakukan oleh Amerika Serikat. Pemerintah pada saat itu tiba-tiba menarik sebanyak mungkin emas dari rakyat. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Presiden Franklin D. Roosevelt melalui The Gold Reserve Act pada tanggal 30 Januari 1934. Seluruh surat berharga emas yang dimiliki oleh masyarakat Amerika pada saat itu harus dijual ke pemerintah melalui Departemen Keuangan Amerika Serikat. Setelah emas dari masyarakat terkumpul, pemerintah Amerika Serikat kemudian menaikkan harga emas sebesar 60%. Artinya, dengan kata lain, masyarakat dipaksa untuk menjual emas dengan harga yang lebih murah. Setelah mereka menjual kepada pemerintah, harga emas tiba-tiba dinaikkan secara sepihak oleh pemerintah. Dampaknya jelas merugikan rakyat Amerika yang telah menjual emasnya dengan harga murah. Pemerintah berargumen bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk menurunkan devaluasi nilai dolar terhadap emas. Melalui skema tersebut, maka The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat memiliki kesempatan mencetak dolar lebih banyak lagi. Dengan harga emas yang baru, maka jumlah dolar yang dicetak juga semakin banyak. Presiden Franklin berargumen bahwa dengan banyaknya mata uang dolar yang beredar, maka hal itu akan mampu menjaga stabilitas harga-harga domestik. Ditinjau dari kacamata politik ekonomi, kebijakan pemerintah Amerika Serikat tersebut jelas bertujuan untuk semakin menguatkan posisi dolar dibandingkan dengan pound sterling. Semakin banyak negara-negara yang memegang uang dolar, maka semakin tinggi pula integritas Amerika Serikat sebagai pengendali sistem moneter dunia. Inggris yang selama 2 abad mengendalikan sistem moneter dan keuangan berbasiskan emas sudah menghapusnya sendiri saat dilanda depresi besar tahun 1931. Kebijakan ini juga diikuti oleh negara-negara Eropa Barat yang menderita akibat perang. Tujuannya hampir serupa dengan seruan Amerika Serikat, yaitu bisa mencetak uang kertas sebanyak mungkin. Dengan mencetak uang kertas tanpa ditopang emas, maka uang kertas diasumsikan bisa digunakan untuk menstimulus perekonomian yang porak-poranda akibat Perang Dunia Pertama dan Depresi Besar. Selain itu, setelah Perang Dunia Pertama dan The Great Depression, kekacauan setelah Perang Dunia Kedua, perang skala besar dengan melibatkan banyak negara dari lintas benua tersebut berlangsung hanya 1 dekade setelah terjadinya depresi besar atau The Great Depression. Kondisi tersebut membuat banyak negara semakin jatuh ke dalam keterpurukan ekonomi. Meskipun Amerika Serikat juga mengalami kerusakan, namun dengan segala perhitungan yang matang, Amerika Serikat seolah-olah sudah menunjukkan kesiapannya dalam menghadapi perang lanjutan. Berbagai skenario ekonomi, politik, dan militer nampak sudah diatur dengan baik. Menjelang berakhirnya perang, Amerika Serikat menawarkan inisiatif dengan mengundang petinggi-petinggi negara besar dunia yang menyusun tatanan ekonomi dunia baru pasca Perang Dunia Kedua, yang dikenal dengan sistem Bretton Woods. Melalui konferensi Bretton Woods pada tahun 1944 di New Hampshire, Bretton Woods adalah kampung kecil di New Hampshire, Amerika Serikat, tepatnya di Hotel
Mount Washington. Hotel ini terletak di kaki Gunung Washington, puncak tertinggi Amerika Serikat. Konferensi di hotel tersebut berlangsung kurang lebih dari sebulan. Tujuan dari sistem ini adalah semua mata uang harus terhubung ke dolar, dan Amerika Serikat janji dolar akan terhubung ke emas. Selanjutnya, mendirikan IMF untuk meminjamkan uang ke negara-negara yang membutuhkan, dan menciptakan World Bank untuk membantu negara-negara miskin dan berkembang untuk maju. Amerika Serikat nampak berhasil menunjukkan dominasinya sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Peluang Amerika Serikat untuk menggantikan Inggris mendapatkan momentum yang tepat melalui konferensi tersebut. Selain sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, seruan Amerika Serikat yang konon memiliki persediaan emas hampir 2/3 dari total emas dunia juga menjadi alasan kuatnya peran Washington di panggung Bretton Woods. Walaupun pada akhirnya sistem Bretton Woods ini dipatahkan oleh Presiden Amerika Serikat ke-37, yaitu Richard Milhous Nixon pada 1971 dengan menghapus standar emas. Kondisi ini dikenal dengan Nixon Shock. John Maynard Keynes, yang merupakan ekonom Inggris paling berpengaruh saat itu, menjadi aktor utama lahirnya kesepakatan Bretton Woods. Keynes ini adalah ekonom terbesar abad ke-20. Proposal Keynes sebagai delegasi Inggris pada saat itu adalah Bankor. Bankor adalah mata uang supranasional yang akan digunakan dalam perdagangan internasional sebagai unit rekening dalam sistem unit clearing multilateral, unit clearing internasional. Selain John Maynard Keynes, ekonom sekaligus penasihat senior keuangan Amerika Serikat, Harry Dexter White, juga ikut berperan signifikan dalam merumuskan kebijakan Amerika Serikat di panggung Bretton Woods. Negosiasi yang memakan waktu selama 3 pekan dengan dihadiri perwakilan dari 44 negara berakhir dengan kesepakatan penting yang mengubah tatanan politik ekonomi dunia dengan konsensus bersama negara-negara besar lintas benua tersebut. Hasil penting dari konferensi tersebut adalah menyepakati berdirinya IMF dan Bank Dunia. Tujuan dari konferensi tersebut juga menyepakati sistem standar nilai mata uang baru sebagai pengganti emas. Dolar Amerika Serikat kemudian disepakati menjadi hard currency, yaitu standar nilai dari mata uang kertas di seluruh dunia.